Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gedeng Saputra, jurusan Biologi, program studi pendidikan biologi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Seperti apa sih media pembelajaran itu, baik dari segi hakikat, kemudian prinsip, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di video ini. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat media pembelajaran. Pertama itu ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran ialah segala bahan, alat, metode, ataupun teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke penerima informasi. Jadi sumber di sini bisa orang lain, kemudian bisa jadi guru kalau di sekolah. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dari media pembelajaran itu sendiri. Jadi menurut MC Count dalam bukunya Audio Visual Aids to Instruction yang dikutip dari Miftah 2013 mengemukakan 4 fungsi media, yaitu yang pertama mengubah titik berat pendidikan formal. Jadi maksudnya di sini dengan adanya media dalam suatu pembelajaran menjadikan sebuah pembelajaran itu tidak monoton, jadi ada variasinya, jadi menjadikan ada perubahan dari pendidikan yang formal seperti yang dahulu kala. Yang kedua ada membangkitkan motivasi belajar. Jadi ketika seorang siswa di dalam sebuah kelas dan gurunya memberikan sebuah pembelajaran yang di dalamnya ada media yang dapat merangsang dari motivasinya, maka secara tidak langsung siswa itu menjadi semakin semangat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu memberikan penjelasan. Dengan adanya media pembelajaran, sebuah pembelajaran atau sebuah materi akan mudah dipahami dengan adanya media pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yang keempat itu media stimulus. Selanjutnya ke nilai media pembelajaran. Jadi menurut Abdul Haq 1997, nilai dari media belajar sebagai berikut. Kemudian yang pertama itu media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini dapat menambah pengalaman dari siswa itu sendiri yang dahulunya belum mengenal sel itu apa, tapi ketika ada seorang guru yang mengajarkan sebuah materi sel dengan membawakan sebuah media, maka di situ dia akan menambah wawasan atau pengalaman dari siswa itu sendiri. Oh, berarti sel itu seperti ini ya, dinding sel itu seperti ini. Jadi di situ fungsi dari atau nilai dari media belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua itu media dapat mengatasi ruang antar kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, ada media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Jadi seperti itu. Dengan adanya sebuah media pembelajaran,
siswa sudah ditanamkan konsep-konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Karena di salah satu dalam prinsip pembuatan media nanti adalah ada materi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti ini. Selanjutnya, di media itu dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Jadi dengan adanya media, siswa itu akan menjadi lebih termotivasi untuk melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi lebih tertantang lagi dengan adanya sebuah media pembelajaran itu. Kemudian yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Ya, jelas sekali ketika ada sebuah materi yang sangat membosankan, tapi ketika diberikan sentuhan dengan pemberian media, maka siswa itu akan lebih semangat lagi, lebih berkeinginan untuk mengetahui apa sebenarnya maksud dari media ini. Kemudian yang ke-8 adalah media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Selanjutnya, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh, baik itu hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Oke, selanjutnya ada prinsip pengembangan media pembelajaran. Menurut MIPTA tahun 2013, secara umum, untuk mengembangkan pembelajaran perlu diperhatikan prinsip visual. Jadi prinsipnya itu digambarkan dari kata-kata visible atau mudah dilihat, kemudian interesting atau menarik, yang ketiga ada simple atau sederhana, kemudian yang keempat ada useful atau isinya berguna atau bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya ada akurat, di sini benar atau materi yang di dalamnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada legitimate atau masuk akal dan sah. Jadi ke-6 prinsip inilah yang menjadikan sebuah media itu menjadi lebih baik. Dia harus mudah dilihat, kemudian menarik perhatian orang, sederhana, kemudian isinya berguna dan bermanfaat. Itu semua menjadi landasan atau prinsip dalam pembuatan sebuah media. Oke, selanjutnya itu macam-macam media pembelajaran. Menurut Azhar 2005, media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada media non-elektronik, kemudian yang kedua ada media elektronik. Adapun yang contoh media non-elektronik itu yang pertama ada media cetak, kemudian ada media pajang, kemudian yang ketiga ada media peraga dan eksperimen. Yang kedua ada media elektronik, contohnya ada overhead proyektor atau OHP, kemudian program slide instruksional, kemudian yang ketiga program flip street, ada film, video compact disc, televisi, internet ya. Jadi itu semua merupakan contoh-contoh dari media pembelajaran. Adapun media pembelajaran menurut Anderson 1976 mengelompokkan media menjadi 10 golongan, antara lain yang pertama ada audio, kemudian yang kedua cetak, yang ketiga ada audio cetak, kemudian yang keempat proyeksi visual diam, yang kelima ada proyeksi audio visual diam, kemudian yang keenam visual gerak, yang ketujuh visual gerak dengan audio, yang kedelapan objektistik,
yang ke-9 manusia dan lingkungan, dan yang ke-10 ada komputer. Jadi keseluruhan media ini dirancang sedemikian rupa untuk dapat membantu proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai manfaat media pembelajaran. Apa sih manfaat dari media pembelajaran itu? Kenapa media itu harus dibuat? Jadi, menurut Ashar 2005, media pembelajaran secara umum bermanfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kemudian yang keempat, ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Jadi itu semua merupakan manfaat dari media pembelajaran. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini dapat membantu guru maupun siswa itu sendiri dalam memahami sebuah materi atau mata pelajaran yang kesannya lebih susah untuk dipahami. Dengan adanya media ini bisa dapat membantu hal itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita memilih sebuah media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi ketika tujuan pembelajarannya A, maka kita harus mencari media pembelajaran yang ada hubungannya dengan tujuan yang kita maksudkan ini, agar dapat membantu prosesi pembelajaran nanti. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada familiaritas media, yaitu melibatkan pengetahuan akan sifat ciri-ciri media yang akan dipilih. Jadi baik itu media audio visual, media audio atau visual, kemudian yang dapat merangsang dari daya ingat dari peserta didik. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada jumlah media itu dapat diperbandingkan materi pada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Jadi itu tadi kriteria kita dalam memilih sebuah media. Yang saya sudah jelaskan tadi, ada kita harus menyesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran yang kita akan ajarkan. Kemudian yang kedua ada kesesuaian dengan siswa. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti sekarang ini di masa pandemi, ketika pembelajaran sudah tidak bisa tatap muka lagi, maka kita bisa menggunakan sebuah media pembelajaran yang berbasis teknologi. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah pembelajaran, sebuah kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Jadi seperti itu. Kita juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kapan kita harus menggunakan media seperti ini. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai kelemahan dari media pembelajaran itu sendiri. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk media pembelajaran itu sendiri, yang pertama, selalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri dan tidak menghiraukan
kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Kemudian yang kedua, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Kemudian yang ketiga, terlalu menekankan pada penguasaan materi pada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Jadi seperti itulah untuk kelemahan dari media pembelajaran itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sedikit pesan untuk teman-teman semua di masa pandemi COVID-19 ini, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Ikuti anjuran pemerintah, rajin cuci tangan, rajin ibadah. Semoga pandemi ini bisa cepat hilang dari Indonesia ini, kita bisa kuliah lagi secara tatap muka dan lain sebagainya, kita bisa silaturahmi. Itu saja, tetap stay di rumah. Anda stay di rumah berarti Anda menjaga kesehatan Anda dan orang lain. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.